Dalam video berdurasi kurang dari 10 menit ini, saya akan memaparkan secara sistematis seluruh rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan selama praktik kependidikan. Yang pertama yaitu proses pembuatan RPP, yang kedua yaitu proses pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu proses penilaian pekerjaan murid-murid. Adapun video ini disusun dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan tugas pelaporan akhir mata kuliah praktik pendidikan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Kedua, sebagai media untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh aktivitas dan hasil yang telah dicapai kepada dosen pembimbing lapangan serta pihak sekolah. Dan yang terakhir, untuk menyajikan sebuah rekam jejak digital mengenai praktik baik yang telah diterapkan selama kegiatan berlangsung. Tahap pertama dalam setiap pembelajaran yang efektif adalah perencanaan yang matang. Dalam kegiatan PK ini, seluruh proses perencanaan saya didampingi dan dibimbing langsung oleh guru pamong saya, Ibu Siwi Turyani SPD. Mari kita lihat bagaimana proses saya merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah mempelajari RPP acuan tersebut, saya tidak mengubah struktur utamanya. Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian kecil agar RPP ini selaras dengan kemampuan dan gaya penyampaian yang saya miliki. Berikut adalah RPP buatan saya. Saya menyusun ulang beberapa kalimat instruksi menjadi bahasa yang lebih sederhana. Tujuannya adalah agar saya sendiri bisa menyampaikannya kepada siswa dengan lebih lancar dan percaya diri. Selain itu, pada bagian media belajar, saya mencantumkan penggunaan presentasi PowerPoint yang saya desain sendiri, karena ini adalah alat bantu visual yang paling saya kuasai untuk mendukung penjelasan materi. Maka, inilah RPP final yang siap saya gunakan untuk mengajar. Secara esensi dan tujuan pembelajaran, RPP ini sama dengan arahan dari guru pamong, namun dengan sentuhan personal yang membuat saya lebih siap untuk melaksanakannya di kelas. Teori dan perencanaan tidak akan lengkap tanpa adanya praktik langsung. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menampilkan bagaimana konsep yang telah dirancang diwujudkan dalam sebuah interaksi pembelajaran yang dinamis. Video berikut adalah dokumentasi cuplikan dari video awal hingga akhir pembelajaran saya di kelas saat melaksanakan praktikum kependidikan di kelas 10 akuntansi SMK Negeri 1 Kokap. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses yang telah saya lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bude. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, jadi sebelum saya memulai pelajaran, saya mau itu dulu ya, absen dulu ya. Yes. Oke, jadi pertama Aisyah. Untuk materi minggu lalu masih ada yang ingat? Announcement. Oke. Jadi announcement yang kalian tentang yang ingat apa aja tentang minggu kemarin? Ada Lina W1H. Ya, terus 5W1H itu apa aja? Contohnya? Bat, oke, pertama. Yang kedua? Ben. Ber. Why? Oke. Yang terakhir? Satu hanya? Oh, oke. Jadi masih ingat ya? Untuk tugas kemarin ada tugas ya katanya? Tugasnya udah dikerjain belum? Nah, sebelum kita melanjutkan tentang materi menulis tersebut, kan tadi tugasnya belum selesai dibahas semuanya atau ada yang udah ngerjakan berapa? Nah, masih banyak kan? Jadi minggu depan kita akan membahas tugas tersebut ya. Jadi kita akan membahas ya strukturnya. Yang pertama title, body, habis itu closingnya. Jadi kalau dalam kata lain kita akan mempelajari kata-kata apa saja yang digunakan di announcement tersebut ya. Oke.
terakhir. Kawan kelasnya. Tolong pimpin doa ya. Ingat nggak doanya apa? Let's pray together. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya yaitu seksi penilaian atau sesi memberikan feedback kepada murid. Setelah memberikan pujian, saya menyampaikan beberapa area untuk peningkatan. Umpan balik ini saya sampaikan secara umum dan kolektif dengan bahasa yang positif dan berorientasi masa depan agar tidak ada siswa yang merasa dihakimi. Untuk yang terakhir yaitu sesi penutup. Kegiatan praktik kependidikan ini tentu tidak akan berjalan lancar dan menjadi pengalaman yang begitu berharga tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan kesempatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya untuk mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sumaryanto M.K. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menimba ilmu secara langsung di lapangan melalui program praktik kependidikan tahun 2025. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Banu Setio Adi SPD Kor MPD selaku Ketua Unit KKN PKPI Magang dan Magang yang telah mengelola program ini dengan sangat baik. Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Wahyono SPD MSN selaku dosen pembimbing lapangan yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, dan wawasan yang sangat mencerahkan. Ibu Cecilia Lupi Satesti SPD M.Hum selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kokap. Terima kasih banyak atas izin, kepercayaan, dan penerimaan yang begitu hangat kepada kami di sekolah ini. Dan secara khusus untuk guru paman saya, Ibu Sirwi Turyani SPD, terima kasih atas segala kesabaran, ilmu praktis, dan bimbingan yang tak ternilai selama saya belajar mendampingi siswa-siswi di kelas. Ibu adalah inspirasi bagi saya. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak atau Ibu guru, staf, karyawan, karyawati SMK Negeri 1 Kokap atas segala bantuan, dukungan, dan keramahannya. Dan tentu saja untuk sumber semangat saya setiap hari, anak-anakku yang luar biasa, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kokap, terutama kelas 10 perhotelan 1, 10 perhotelan 2, dan 10 akuntansi. Terima kasih yang telah menerima saya dengan baik atas kerjasama, partisipasi aktif, dan semua momen tak terlupakan di dalam maupun di luar kelas. Perjalanan ini menjadi jauh lebih ringan dan penuh warna berkat teman-teman seperjuangan tim praktik kependidikan di SMK Negeri 1 Kokap. Terima kasih telah menjadi keluarga baru untuk semua kerja canda tawa dan dukungan tanpa henti. Dan untuk kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas setiap doa dan dukungan tiada henti yang selalu mengiringi setiap langkah saya dalam program ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Setiap bantuan sekecil apapun itu saya sangat berarti bagi saya. Semoga kebahagiaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.